Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ولا بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menyempurnakan, memenuhi kebutuhan hajat kehidupan kita mulai saat kita dilahirkan di atas muka bumi ini sampai saat ini, detik ini, tidak henti-hentinya kenikmatan, kemudahan-kemudahan itu dapat kita rasakan. Maka tentunya sebagai seorang hamba yang soleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah, tidak ada sikap yang terbaik yang kita lakukan melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar kesyukuran yang akan membawa diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan di akhir-akhir dan ujung penutup doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di atas muka bumi ini kebaikan-kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah berikan juga nanti di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan perihalah kami, jagalah diri kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang paling khawatir terhadap diri kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kadang kita pun tak khawatir tentang diri kita, pun kadang kita tak risau. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling peduli terhadap diri kita, sangat sayang kepada kita, bahkan sayangnya baginda Nabi melebihi sayangnya kita kepada diri kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita dengan sekuat dan semampu kita untuk mengikut ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melayakkan diri kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
ayat Al-Quran yang khatib baca tadi, surah Al-Baqarah 213 di awal khutbah ini. Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini dahulunya adalah merupakan ummatan wahidah, umat yang satu. Maka kemudian fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul sebagai orang-orang yang memiliki visi dan misi untuk mubasysyirin wa mundzirin, menjadikan segala sesuatu kebaikan-kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Para ulama tafsir menyebutkan al-busyra itu adalah al-jannah. Kabar gembira itu para ulama mengatakan, ulama tafsir menyebutkan al-busyra yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi terhadap apa yang menjadi tuntutan bagi orang-orang yang akan layak mendapatkan surga itu. Dan kemudian al-mundzirin, mundzirin adalah orang-orang yang memberikan kabar takut, bukan menjadi sesuatu yang memomokkan, menakutkan, tidak. Sebagai sesuatu agar umat ini tidak lepas, tidak keluar dari jalur. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul menyampaikan an-nadhr, yaitu berita bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku yang salah, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Para ulama juga seperti mubasysyirin, seperti al-busyra, an-nadhr mereka memahami sebagai an-nar, balasan, yaitu api neraka, azab api neraka. Hadirin rahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia ini, setelah nabi dan rasul diturunkan dan kemudian sebahagiannya diberikan kitab-kitab sebagai risalah, dan seluruh para nabi dan rasul itu adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah seorang yang muslim, agamanya tauhid, mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sejak nabi yang pertama sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian umat mempersangkakan bahwa itu adalah golongan kami, nabi itu adalah golongan kami, nabi ini adalah golongan kami, tapi Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa seluruh para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah sekalian, maka kemudian sepanjang sejarah kita melihat bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab kepada mereka, ajaran-ajaran itu. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Ada sebagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut ajaran nabi dan rasul, tapi sebagian kafar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mereka mengikut para nabi dan rasul. Ada beberapa kisah di dalam Al-Quran yang sangat panjang dan detail, seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dilakukan. Jerih payah usia yang begitu panjang dengan usaha yang optimal siang dan malam. Inni da'awtu laila wa nahara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah berbuat optimal, siang malam aku keluar berdakwah, menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, menyuruh orang-orang untuk bertauhid, berakidah Islam yang lurus, beriman kepadamu ya Allah. Akan tetapi semakin aku ajak mereka, semakin mereka itu ingkar dan mereka semakin jauh. Begitu luar biasa rentetan doa dan keluhan Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian Nabi Nuh mengeluarkan doa pamungkasnya, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau memang begini, maka ya Allah, musnahkan dan hancurkanlah seluruhnya itu ya Allah.
karena begitu panjang usiaku, begitu dahsyatnya usahaku, tapi tidak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Dan Nabi Nuh mengadu kepada Allah, seandainya mereka hidup terus, maka nanti mereka akan melahirkan anak-anak keturunan yang juga ingkar kepadamu, ya Allah. Hadirin hati Allah sekalian, kalau Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berlakulah apa yang berlaku bagi umat Nabi Nuh. Demikian juga pada nabi-nabi yang lainnya. Ada kemudian nabi yang umatnya kemudian habis seluruh lantak, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musnah. Dan sampai hari ini tidak ada sedikit pun keturunannya yang hidup, kecuali ada kaum yang kemudian terus dihidupkan sampai hari ini, di mana Al-Quran begitu jelas detail menceritakan kaum yang ingkar janji, kaum yang selalu memanipulasi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kaum kera, kiratan khasiin, yang Allah kemudian hukum kaum ini menjadi seekor kera. Ada dua pemahaman. Ada mengatakan memang benar kera secara fisikly, tapi kemudian ada yang mengatakan memiliki sifat seperti sifat kera. Hadirin mati Allah sekalian, dan ini adalah merupakan ujian bagi kita umat akhir zaman, berhadapan terhadap umat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala yusiluna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaum yang mengingkar janji setelah mereka berjanji setia kepada Nabi dan Rasulnya. Bahkan Masya Allah, hadirin mati Allah sekalian, dalam sejarah para nabi yang diturunkan kepada kaum ini, maka kemudian tidak sedikit yang kemudian mereka musnahkan, bahkan mereka bunuh, mereka siksa. Sampai Al-Quran menyebutkan itu, lima taqtuluna anbiya Allah, kenapa engkau bunuh para nabi dan Rasul? Hadirin mati Allah sekalian, siapakah kaum itu? Kita sudah maklum, kaum itulah kaum Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Pada awalnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lambat laun ada kesombongan yang muncul dalam diri mereka. Setelah kemudian Allah muliakan mereka, inni faddaltukum 'alal 'alamin, diangkat derajat mereka, kemudian menjadikan mereka sombong dan kemudian ingkar, bahkan melakukan sesuatu yang semena-mena. Maka kalau kita lihat sejarahnya Bani Israel, sampai kemudian yang kita kenal hari ini Israel, begitu banyak bertubi-tubi cobaan yang Allah timpakan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak kapok. Mereka pernah ditekan oleh Fir'aun, sebagaimana dikutip dalam Al-Quran, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Maka ingatlah. Jadi perkataan dalam Al-Quran kita temukan wa idh najjaynakum. Perkataan idh itu adalah merupakan satu ajakan untuk merenung, bukankah kami telah menajjaynakum, telah menyelamatkanmu min ali fir'aun, dari Fir'aun. Maka kemudian sejarah begitu juga, mereka pernah dikejar-kejar Nazi dan kemudian lain sebagainya, sampai hari ini seakan-akan mereka membalas dendam itu, dan kemudian yang menjadi sasaran adalah umat Islam hari ini. Hadirin mati Allah sekalian, ketika mereka mengetahui bahwa kabar bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan turun, maka mereka berharap bahwa itu adalah dari golongan mereka. Mereka menanti-nanti, seakan-akan ada harapan besar. Akan tapi ketika mereka tahu bahwa nabi yang diutus itu adalah dari bangsa Quraisy, yaitu Arab, maka mulai mereka menjadikan ini sebagai modus untuk ingkar dan menolak kenabian itu. Walaupun bahkan kemudian kalau Allah turunkan nabi dari golongan mereka pun, niscaya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah umat yang dijadikan contoh bagi kita, bagaimana umat yang ini akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ujian bagi kita. Walaupun luar biasa perjuangan yang kita saksikan, yang ramai, yang kita lihat dari berita, video-video yang luar biasa, menyayat, membingungkan hati kita. Anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak-anaknya, kekejaman dan kebiadaban, tanpa belas kasihan,
tanpa ada peri kemanusiaan, maka kita melihat, kita menyaksikan walaupun luar biasa ujian yang diterima oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan non-muslim juga menjadi salah satu korban dari kebiadaban mereka. Walaupun begitu, mereka tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan, kesabaran luar biasa, keimanan yang kokoh. Walaupun demikian, hadirin rahmati Allah sekalian, hari ini kemudian mata dunia terbelalak, semua kita terbuka. Padahal dari dulu, sejak tahun 1947 perkara itu sudah dimulai sampai hari ini. Sebagai umat sudah mulai sadar, terbuka bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah sesuatu yang mustahak untuk kita bebaskan, karena ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Di mana tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, hadirin hati Allah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan karena begitu banyak nabi dan rasul diturunkan Allah di sana di bumi Palestina itu. Walaupun perkataan Palestina tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-ardu al-muqaddasah, tanah yang disucikan. Bahkan walaupun baginda Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan di Palestina, akan tetapi untuk menambah kemuliaan, keberkahan bumi al-ardul muqaddasah ini, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi SAW sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Allah singgahkan baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia ke Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam para nabi dan rasul. Baru kemudian baginda Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Begitu penting tempat ini, di mana Allah SWT muliakan, dan kita berdoa agar Allah SWT memberikan kemenangan kepada umat Islam di Palestina dan seluruh dunia, agar kemudian kedamaian tercipta di atas muka bumi ini, dan kemudian Allah SWT memberikan balasan-balasan terbaik kepada orang-orang yang melakukan amal-amal terbaiknya untuk kemenangan Islam, insya-Allah. Hadirin rahmati Allah sekalian, demikian khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita mendapatkan hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita lebih dari apa yang kita dengar pada kesempatan berbahagia kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا تواب يا رحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم احفظ صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة